Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas sifat-sifat huruf sin, di mana sifat-sifat huruf sin agak mirip dengan sifat-sifat huruf za, tapi pasti huruf sin ada perbedaannya dari segi sifat-sifatnya. Yang pertama, sebelum kita memulai membahas tentang sifat-sifatnya, kita baca dulu ya huruf sinnya seperti apa. Sa, si, su, as. Sa, si, su, as. Nah, sifat-sifatnya adalah, sifat-sifat huruf sin adalah hams. Hams itu berdesis lepas. Jadi beda sama huruf za. Kalau za itu jahar, tapi kalau huruf sin yaitu hams, berdesisnya lepas. Jadi ya, sa, si, su, as, seperti itu. Itu arti hams, yaitu berdesis yang lepas. Yang kemudian rakhawa, terus istifal, infitah, ismat, dan sifat terakhir yang keenam adalah sifat safir. Safir ini ada 3 huruf, yaitu huruf sad, sin, dan za. Kemarin tadi kita sudah membahas huruf za, dan sekarang kita huruf sin, safir huruf sin. Kalau safir huruf sin tidak seperti suara lebah, tapi suaranya lebih lembut. Sa, seperti itu. Kurang lebih sama seperti S dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi kadang-kadang yang kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf sin itu kita melafalkannya seperti huruf S dalam bahasa Inggris, syah seperti itu. Atau misalnya kita keliru antara huruf sin dengan huruf shin. Nah, itu juga tidak boleh. Atau melafalkan huruf sin sama seperti huruf sad. Jadi pelafalan huruf sin lembut dan suaranya tipis ya. Hams, suara desisnya lepas. Rakhawa itu suara tidak tertahan. Jadi selama ada angin dalam makhraj tersebut berarti suaranya ada, bisa panjang seperti itu. Dan juga ada sifat istifal, di mana kalau ketika melafalkan huruf sin, pangkal lidah tidak bertemu langit-langit. Berarti apa? Berarti membacanya dengan lidah kita datar. Sa, si, su, as. Ya, jangan sampai kita membacanya so, enggak. Kalau so berarti dia suaranya sudah mirip-mirip dengan huruf so. Ya, jadi kita baca huruf sin dalam harakat apapun, kasrah, fathah, dhamma ataupun sukun ataupun juga tasydid, yaitu lidah kita datar, istifal. Sa, si, su. Sa, si, su. Dan juga ada sifat infitah, mungkin agak sedikit mirip dengan istifal. Sifat infitah ini adalah lidah dan langit-langit terbuka. Berarti sa, nyonsong atau tutup si, enggak, tapi kebuka. Sa, berarti infitah di situ memang arti dari infitah dari fathah, dari terbuka. Jadi ketika melafalkan huruf sin, posisi mulut kita itu kebuka. Sa, si, su, as, sa, seperti itu. Ya, kita ulang lagi bagaimana cara pelafalan huruf sa, dan perhatikan ya sahabat Quran bagaimana sifat-sifatnya huruf sa atau huruf sin. Sa, si, su, as. Sa, si, su, as. Kesalahan yang juga agak sering ya, yaitu menempelkan ujung lidah atau pinggir lidah ke gigi. Ya, jadi kedengaran suaranya seperti sin ya enggak, atau sa juga enggak, jadi syah. Nah, seharusnya lidah kita tuh agak sedikit jauh dari gigi seri bagian bawah. Jadi dia agak ronggang, jadi suara desirnya kencang. Kalau lidah kita menempel ke gigi seri bawah, jadi suara desirnya kurang jelas. Jadi kalau dia agak jauh, jadi peluang angin untuk keluar itu kencang. Seperti itu. Oleh karena itu, kalau lidah kita menempel, maka sifat hamsnya tidak ada, sifat safirnya tidak ada. Jadi perhatikan juga lidah kita, posisi lidah kita, ujung pinggir lidah itu posisinya itu agak sedikit jauh dari agak sedikit jauh dari gigi seri bawah. Kalau terlalu nempel, maka suara safirnya tidak kelihatan. Seperti itu, ya. Jadi dan udara yang keluar dari mulut itu satu arah ketika pelafalan huruf sin. Nggak beda dengan huruf-huruf yang lain. Ada huruf yang lain yaitu
keluarnya dari semua lubang-lubang dari antara gigi itu keluar semua. Tapi ini enggak. Kalau huruf sin dia satu arah, dan itu berasa kencang sekali ketika pelafalan huruf sin. Misalnya ketika kita pakai tisu atau juga kita taruh tangan kita di sini, kita bisa merasakan angin yang kencang. Walaupun dia berharakat juga, sa, si, su, as, sa, si, su, as. Jadi kita merasa angin ketika pelafalan huruf sin itu sangat kencang karena memiliki dua sifat, yaitu sifat hams dan sifat shafir. Mari kita sama-sama sahabat Quran mempraktekkan cara membaca huruf sin dalam ayat Al-Quran, yaitu surat At-Takwir dari ayat 15 sampai ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim. Shadaqallahul azim. Perhatikan, fala uqsimu bil khunnas. Jadi ketika pelafalan huruf sin, uqsi, hamsnya begitu jelas, shafirnya pun begitu jelas. Apalagi ketika sukun, fala uqsimu bil khunnas, fala uqsimu bil khunnas. Ya, jadi jelas sekali pelafalan huruf sin. Terus misalnya di sin yang dhammah, innahu laqawlu rasulin, rasulin, ya, tetap bibir kita dhammahnya disempurnakan, rasul, dan juga jangan lupa sifat hamsnya dan sifat shafirnya disempurnakan, rasulin, seperti itu. Nah, satu lagi sahabat Quran ketika membaca basmalah. Nah, ketika baca bismillahirrahmanirrahim, perhatikan sinnya disempurnakan, ya, dari segi sifat-sifatnya dan juga dari segi makhrajnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua perkara yang kita ingin mengawali apapun, yaitu kita memulainya dengan baca basmalah agar apa yang kita kerjakan itu penuh berkah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ketika melafalkan basmalah baca sinnya dengan sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.